Halo semuanya. Selamat datang di AI Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang kesehatan mental dan kehidupan modern. Aku Gadis. Dan aku Ardi. Seperti biasa, kita bakal bahas berbagai isu kesehatan mental dengan pendekatan yang ringan tapi tetap informatif. Dan topik hari ini sangat relevan buat kita semua, terutama di era digital yang serba cepat dan penuh tekanan. Kita bakal ngobrol tentang stres, anxiety, dan burnout, 3 masalah mental yang makin banyak dirasakan orang-orang. Iya, di zaman sekarang, bukan cuma pekerjaan yang bikin stres, tapi juga sosial media, berita yang terus bermunculan, dan ekspektasi tinggi dari lingkungan sekitar. Kita akan bahas kenapa ini bisa terjadi, bagaimana dampaknya, dan yang paling penting cara mengatasinya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu, stres, anxiety, dan burnout ini bukanlah hal yang sama meskipun sering tumpang tindih. Coba kamu jelasin dulu, Ardi. Baik. Jadi, yang pertama adalah stres. Stres itu respon tubuh kita terhadap tekanan atau tuntutan dari lingkungan. Bisa dari pekerjaan, tugas kuliah, bahkan situasi sosial. Stres sebenarnya normal dan bisa positif kalau dikelola dengan baik. Betul. Kadang stres bisa bikin kita lebih produktif, misalnya kalau ada deadline. Tapi kalau stresnya berkepanjangan dan nggak terkelola, bisa berubah jadi kecemasan atau anxiety. Nah, anxiety ini beda lagi. Anxiety adalah rasa cemas atau khawatir berlebihan yang terus-menerus. Kadang tanpa alasan yang jelas. Misalnya, kita takut gagal padahal belum mencoba, atau khawatir berlebihan tentang sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Aku pernah baca penelitian yang bilang bahwa kecemasan bisa bikin kita overthinking, susah tidur, bahkan jadi gampang panik. Apalagi di era digital ini, banyak banget pemicu kecemasan dari media sosial atau berita yang negatif. Bener banget. Lalu yang terakhir adalah burnout. Ini adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi akibat stres berkepanjangan. Biasanya, orang yang burnout udah kehilangan motivasi dan merasa kewalahan terus-menerus. Burnout ini sering dialami pekerja kantoran, mahasiswa, bahkan content creator yang harus terus produktif. Saking capeknya, mereka merasa nggak bisa menikmati hidup lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa era digital bikin 3 masalah ini makin parah? Teknologi memang memudahkan hidup kita, tapi di sisi lain, juga bisa memperparah stres dan kecemasan. Salah satu faktornya adalah media sosial. Iya. Media sosial itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa jadi tempat berbagi dan belajar, tapi di sisi lain, bisa bikin FOMO atau fear of missing out. Pernah nggak sih kamu buka Instagram atau TikTok terus lihat teman-teman kayaknya hidupnya seru banget? Jalan-jalan, punya karir sukses, selalu happy dan kita jadi merasa tertinggal. Nah, itu dia efek media sosial. Kita cenderung membandingkan hidup kita dengan orang lain, padahal yang kita lihat di media sosial itu cuma highlight terbaik mereka. Selain itu, ada juga fenomena doom scrolling. Ini kebiasaan terus-menerus membaca berita buruk di internet. Betul. Kadang kita nggak sadar, bangun tidur langsung cek berita, dan yang muncul isinya bencana, krisis ekonomi, atau masalah politik. Ini bikin kecemasan kita meningkat tanpa kita sadari. Nggak cuma itu, ada juga tekanan untuk selalu online. Orang sekarang kayaknya susah buat benar-benar istirahat dari kerjaan, karena notifikasi terus berdatangan. Bahkan saat liburan pun, kadang masih cek email kerja atau grup kantor. Akhirnya, otak nggak pernah benar-benar istirahat. Sekarang, kita masuk ke bagian solusi. Apa aja sih yang bisa kita lakukan buat menjaga kesehatan mental di era digital ini? Oke, pertama batasi penggunaan media sosial. Coba atur screen time atau lakukan digital detox sesekali. Setuju. Aku pernah coba sehari tanpa media sosial, dan rasanya jauh lebih tenang. Kita bisa lebih fokus sama dunia nyata. Yang kedua, atur batasan kerja. Jangan merasa harus selalu membalas chat atau email kerja di luar jam kerja. Iya, karena kalau kita selalu standby, otak kita nggak pernah benar-benar rileks.
Ketiga, praktikan mindfulness atau meditasi. Ini bisa bantu kita lebih fokus ke saat ini dan gak terlalu overthinking. Bener banget. Aku juga tambah satu nih, jaga pola tidur dan olahraga teratur. Tidur yang cukup dan olahraga terbukti bisa mengurangi stres dan kecemasan. Terakhir, kalau kita udah merasa overwhelmed dan gak bisa mengatasi sendiri, jangan ragu buat cari bantuan profesional. Psikolog dan terapis ada untuk membantu kita. Jadi kesimpulannya, era digital memang membawa banyak manfaat, tapi juga tantangan bagi kesehatan mental kita. Betul. Yang penting adalah belajar mengelola stres, membatasi penggunaan teknologi, dan merawat kesehatan mental kita dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Kalau kalian merasa obrolan ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Dan kalau kalian punya pengalaman atau tips tentang mengatasi stres di era digital, komen atau DM kita di media sosial. Sampai jumpa di episode berikutnya di AI Podcast. Stay healthy and mindful.